Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para suster yang terkasih, terkait dengan sabda Tuhan pada hari ini, saya punya beberapa cerita untuk membuat kita lebih mudah memahami pesan sentral yang saya temukan dari bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Tadi di pengantar sudah saya katakan bahwa pesan sentral yang saya temukan dan saya yakini itu memang sungguh-sungguh sebagai kebenaran adalah bahwa orang hidup memang dari mengambil, tetapi orang bahagia itu dari memberi. Kalau hanya mau hidup saja, kita cukup mengambil apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita kuasai, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau bahagia, kita harus belajar berbagi, harus belajar memberi. Bahkan dalam keadaan kekurangan pun, semakin kita mampu untuk memberi, justru di sana kebahagiaan itu akan terbukti, teralami. Ada seorang umat bekerja di lingkungan pemerintah, pegawai negeri begitu ya. Dan kepadanya dikatakan, "Mas, kalau Mas ini mau meninggalkan apa yang Mas imani, ya, dengan kualifikasi, dengan kemampuan, keterampilan yang Mas miliki, kami akan promosikan Mas untuk bisa naik jabatan dengan cepat di instansi ini." Dan itu artinya juga uang yang akan Mas bawa pulang tiap bulan itu akan jauh lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kendaraan yang akan Mas pakai pasti akan juga ganti, lebih bagus lagi, lebih mewah lagi. Ini kisah nyata. Dan orang itu mengatakan, tidak. Bagi saya, uang jabatan bukan segala-galanya. Saya tidak munafik. Saya membutuhkan uang untuk hidup. Saya menginginkan hidup sejahtera. Tapi kalau saya harus meninggalkan iman, itu artinya saya meninggalkan yang paling penting bagi kebahagiaan hidup saya. Saya lebih baik tetap berimankan Katolik, walaupun saya mungkin tidak akan naik jabatan begitu cepat, tetapi ini pun sudah cukup, sudah saya syukuri. Ini kisah pertama. Kisah kedua, saya mengenal pasangan suami istri yang saya tahu sangat kaya raya, seorang developer, lahannya ratusan hektar. Dia membangun rumah sana sini, dia punya hotel, dia punya kapal, dia punya pulau. Tetapi orang yang belum mengenalnya pasti tidak menyangka bahwa orang ini adalah crazy rich, kayaknya itu gila-gilaan. Karena penampilannya sangat sederhana. Kalau dia ke gereja, mobilnya Avanza, tidak lebih dari itu. Penampilannya juga sangat biasa, pakai pakaian kasual suaminya. Dan orang ini membantu pembangunan gereja di mana-mana, membantu banyak biara, tetapi nggak pernah cerita-cerita, oh saya sudah membantu ini, membantu itu, tidak. Dan kalau berkunjung ke rumah kami, ke komunitas kami, tempat para frater, kalau kami ada acara, orang ini menyiapkan makanan untuk para frater, bukan membeli, memasak sendiri. Suami istri kompak memasak. Saya mengatakan, Pak, Bu, mengapa Bapak Ibu ini kan bos-bos, mengapa melakukan semuanya ini? Kami bahagia bisa melakukan ini.
Kami sungguh bersyukur kami diberi kesempatan untuk bisa melakukan ini. Dan kami mengalami justru dengan terus berani berbagi, berani memberi, berani bersikap sederhana, berkat itu terus saja mengalir bagi keluarga kami. Ini pengikut Kristus juga. Yang terakhir, seorang pemuda, anak laki satu-satunya dari 3 bersaudara, baru saja menyelesaikan studinya S2, lulusan kimia, keguruan, memutuskan masuk ke komunitas hidup membiarakan. Padahal banyak orang sudah menawari pekerjaan padanya dengan gaji yang tinggi. Orang tua sebenarnya juga agak keberatan, lebih-lebih kakek neneknya. Tapi si pemuda itu mengatakan, yang saya cari itu pertama-tama adalah apa yang saya yakini sebagai kehendak Tuhan atas hidup saya untuk membuat hidup saya benar-benar bahagia. Dan kehendak Tuhan yang saya yakini atas diri saya adalah mengikutinya secara total, secara tulus dengan menjadi seorang imam biarawan. Maka kalau saya sendiri tidak bisa menolak, apalagi orang tua dan kakek nenek saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, kita semua di sini juga pengikut Tuhan. Kita semua juga mau mencari kebahagiaan hidup yang sejati. Kita tidak menyangkal kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh jaminan kesehatan, jaminan masa depan. Tetapi saya percaya di atas semuanya itu kita butuh Tuhan. Kita butuh rahmat keselamatan darinya. Kalau tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster tidak ada di sini pagi hari ini. Ya atau ya? Iya, saya yakin. Ya. Walaupun mungkin yang kecil-kecil tadi agak dipaksa-paksa, misalnya, ayo ke gereja, ayo, ini hari Minggu. Ya. Kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Untuk mencintai Tuhan dan kehendak-Nya di atas segala-galanya, memang tidak semudah membalikkan tangan. Memang tidak hanya membutuhkan pengajaran setahun, 2 tahun, seumur hidup kita mengalami up and down. Kita kadang-kala ingin berlari, meninggalkan apa yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan dan mengikuti kehendak sendiri. Soal berangkat ke gereja saja kadang-kala ada tawar-menawar di dalam hati kita. Soal pergi pertemuan di lingkungan untuk doa rosario misalnya seperti bulan ini kalau ada, kadang-kala ada tawar-menawar. Seperti pemuda tadi, kita kurang lebih sudah menjadi orang yang baik, tapi kita terus diminta oleh Tuhan untuk naik kelas, supaya memang kemudian penghayatan hidup kita sungguh-sungguh didasarkan pada apa yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan, diterangi oleh sabda Tuhan. Keputusan-keputusan kita mestinya kemudian senantiasa pertama-tama diterangi oleh kehendak Tuhan. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan kata-kata puitis dari Tuhan Yesus. Ini kebenaran yang mungkin kita tidak segera bisa melihatnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menghayati iman Katolik, iman Kristiani bisa menemukan kebenarannya. Seperti yang tadi saya katakan, saya contohkan, suami istri tadi seperti ketagihan ya, untuk memberi, untuk berderma, untuk berbagi kepada orang-orang miskin, kepada gereja. Ya. Bahkan pernah ada juga seorang ibu itu yang usahanya catering, ya, membantu kegiatan OMK di sebuah paroki. Dia harus menyediakan sekian 1.500 kotak nasi, ya. Dan dihitung-hitung pengeluarannya sekitar 12,5 juta begitulah ya. Nah, ya. Dia pergi ke satu kota, pulang ke kotanya, baru turun dari pesawat dia sudah ditelepon, ya.
oleh sebuah instansi yang memesan nasi kotak sejumlah yang sama. Ajaib Tuhan, kata itu ajaib Romo ini ya. Saya baru melepaskan, pulang langsung mendapat dan mendapat lebih banyak lagi. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan dalam bacaan kedua tadi juga bisa kita temukan kebenarannya dalam hidup kita, besar atau kecil. Maka memang lebih berartilah untuk terus bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan dalam terang Tuhan daripada pertama-tama mencari apa yang secara spontan kita inginkan. Ya. Inilah kesempatan yang terus diberikan oleh Tuhan kepada kita di zaman ini sebagai pengikutnya, bahwa uang bukan segala-galanya. Ada kalanya memang kita itu sungguh harus seperti meninggalkan urusan kita dengan Tuhan demi mendapatkan uang, demi keselamatan keluarga kita. Itu bisa dimengerti, sesekali mungkin itu terjadi. Tetapi kalau itu kemudian menjadi yang utama terus-menerus dalam hidup kita, mungkin Tuhan akan mengatakan, apa artinya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kemudian kehilangan kerajaan surga. Menutup khotbah ini ada cerita lucu. Suatu saat seorang imam itu pergi ke sebuah stasi, menempuh perjalanan jauh karena stasinya itu sekitar 60 km, melewati jalan yang jelek, sehingga si imam harus turun dari mobil untuk memastikan bahwa mobilnya itu bisa berjalan kembali. Pas begitu dia melihat salah satu umatnya dari stasi yang tidak dituju itu sedang berjalan dengan motor ke arah yang berlawanan dengan barang dagangannya. Lalu dia mengatakan, "Pastor, saya sudah titip kolektor kepada tetangga." Jadi dia pikir bahwa ke gereja itu enggak begitu penting, yang penting kirim kolektor. Ya. Pastornya bilang, "Oh, saya tidak butuh kolektor, ya. Tuhan butuh dirimu untuk hadir di sana." "Iya pastor, tapi sekali ini sajalah saya izin." "Baiklah, ya. Sekali ini aku ampuni, tapi jangan minta saya mengampuni 70 kali 7 kali, ya," kata pastor itu sambil bergurau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, mari kita renungkan secara pribadi apa yang jadi pesan penting Tuhan pada hari ini. Kita memang hidup dari mengambil, tetapi kita bahagia dari memberi. Tuhan memberkati kita.